Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab hadis yang berisikan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kita kali ini pembahasan kita masih pada hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis yang kedua ini sama diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaitannya dengan awal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkenaan dengan pertanyaan seseorang tentang apa arti Islam, dan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya yaitu masih pertanyaan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau dimaknani secara makna model pesantren itu seperti gini kira-kira. Qala takon sapa wong lanang mau fa akhbirni mongko paring kabar panjenengane ing ingsun anil imani tentang iman. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, antu'mina yen toh iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan malaikat Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan iman maring dina kang akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan pesten khairihi sak bagus-baguse pesen wasarihi lan sak ala-alane pesten. Qala takon sapa rajul mau sodakta bener panjenengan. Qala takon sapa rajul fa akhbirni anil islam ihsan. Fa akhbirni mongko ngabaraken tuan ni ingsun anil ihsani tentang ihsan. Qala jawab sapa Nabi, anta'buda yen toh ibadah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka tarahu kaya sak temene sira iku tarahu ningali sirahu ing Allah fa illam takun mongko lamun ora nana sapa sira iku tarahu ningali sira ing Allah fa innahu mongko sak temene Gusti Allah iku yaraka ningali sapa Allah ka ing sira. Kelanjutan dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar ini, orang tadi yang tiba-tiba berada di lingkungan jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, akhbirni anil iman. Tadi Islam sudah engkau jelaskan. Sekarang beri kabar kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa yang disebut dengan iman adalah engkau percaya, engkau yakin kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada qada qadar Allah. Yang kemudian urutan-urutan dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir disebut oleh para ulama sebagai rukun-rukun iman.
Hakikatnya masalah keimanan itu banyak sekali yang berkaitan dengan keyakinan. Tapi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah hal-hal yang terpenting, yang dengan keimanan itu berakibat kepada iman-iman yang lain. Iman-iman yang lain misalkan iman bahwa adanya surga dan neraka, adanya makhluk-makhluk atau benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara umum manusia itu tidak bisa menjangkaunya. Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan aras, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lain seperti jin, adanya setan, adanya iblis. Kita wajib percaya, tapi percaya bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk itu. Nah, rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah pokoknya. Walaupun ada sebagian pemahaman dari umat Islam, sebagian kecil dari umat Islam, ya imannya hakikatnya satu saja sudah cukup, yaitu iman kepada Allah. Sebab ketika iman kepada Allah, dia yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diyakini dan diamalkan. Yakin kepada Allah, Allah menurunkan kitab Al-Quran, berarti kita harus yakin bahwa Al-Quran, kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah diturunkan oleh Allah dan dari Allah. Di dalam Al-Quran di situ menerangkan tentang malaikat, maka kita wajib percaya adanya malaikat. Kenapa? Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Demikian juga tentang kiamat, tentang qada dan qadar, semua diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya cukup hanya satu saja, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita justru menyaksikan kepada iman-iman yang lain. Menyaksikan iman kepada malaikat, menyaksikan iman kepada para rasul, menyaksikan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa rukun iman itu cukup 2. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sering menyebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir. Ini sih hanya perbedaan pemikiran-pemikiran saja, tapi hakikatnya dia percaya kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an atau yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, iman kepada Allah, yakin Allah itu ada. Keyakinan kita menunjukkan kepada tingkah laku kita sebagaimana disyaratkan oleh para pakar agama. Syarat sebuah agama itu satu di antaranya harus ada at-taqdis, sesuatu yang disucikan, disakralkan. Kemudian setelah ada sesuatu yang disucikan, yang disakralkan, bagaimana cara ibadah kepada yang disucikan dan disakralkan itu? Lalu nanti ada cara mengabdi beribadah kepada yang disucikan atau yang disakralkan. Kemudian kita tahu dari mana yang disucikan, yang disakralkan, dan cara ibadahnya. Harus ada kitabnya, dan setelah ada kitabnya harus ada orang yang menjelaskan siapa sebenarnya yang disucikan, siapa sebenarnya yang disakralkan, dan bagaimana tata cara kita menyembah kepada yang disucikan, tata cara kita ibadah kepada yang disakralkan. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka itu sebagai sebuah agama.
Nah, di dalam Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan bahasa lain dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat yang utama adalah syahadat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud. Ini yang pertama. Kemudian kepada malaikat-malaikat Allah dan rasul-rasul Allah. Hakikatnya malaikat dari makhluk gaib, kemudian rasul dan nabi dari bangsa manusia, itu dua-duanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat tugasnya menyampaikan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada malaikat. Malaikat ini menyampaikan kepada manusia. Tetapi siapa manusianya? Manusia yang pilihan. Sebab tidak semua manusia bisa bertemu, berinteraksi dengan malaikat. Hanya manusia-manusia pilihan yang bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan para malaikat. Nah, manusia pilihan inilah tidak bisa diusahakan oleh kita sendiri, tapi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah, yaitu para nabi, para rasul. Jadi malaikat itu tugasnya untuk menyampaikan dari Allah kepada manusia. Manusianya siapa yang bisa menerima pesan dari Allah lewat para malaikat adalah nabi dan rasul. Maka keyakinan kita kepada malaikat, pertama, malaikat itu ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya sesuai yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat itu banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Demikian juga dengan para nabi dan para rasul, yang mereka bisa berinteraksi dengan malaikat sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Itulah yang disebut dengan Rasulullah, utusan-utusan Allah dari bangsa manusia. Kemudian keimanan kepada hari akhir. Keimanan hari akhir ini hakikatnya keimanan semua agama. Bahkan ilmu pengetahuan umum pun mengatakan bahwa hari ini bisa berakhir. Hari ini bisa selesai. Karena yang namanya benda apapun itu pasti akan hancur. Besi yang begitu hebat pun bisa hancur. Apalagi alam raya, apalagi manusia. Nah, kehancuran alam ini atau yang disebut dengan hari kiamat ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu akan datangnya hari kiamat. Keyakinan kita hanya bahwa hari dunia pasti akan berakhir dan beralih kepada alam barzah dan berakhir kepada alam akhirat. Bahwa hari akhir, setelah hari akhir dunia tidak ada hari lagi. Sudah berganti alam menjadi alam barzah dan alam akhirat. Dan yang terakhir yang disebut dengan keimanan adalah mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ketetapan itu menurut kita baik ataupun buruk, kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hakikatnya manusia hidup di alam dunia ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menetapkan, baik menetapkan rezekinya, menetapkan umurnya, atau menetapkan apa saja telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjawab jawaban ini, mendengar jawaban ini, terus seorang laki-laki tadi berkata, "Sodakta, engkau benar ya Muhammad, bahwa yang disebut dengan iman adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada nabi-nabi Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada hari akhir, kepada qada qadar."
Kemudian orang tadi bertanya lagi kepada Nabi Muhammad tentang ihsan. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang disebut dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan keadaan takut, dengan keadaan tenang jiwanya, pikirannya. Kenapa? Karena sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau sendiri tidak bisa melihat Allah, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, memperhatikanmu. Ketika sedang melaksanakan amaliyah ibadah, bukan hanya sholat, ketika sedang berpuasa, ketika sedang melaksanakan amaliyah yang lain, kemudian di hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Dan definisi ihsan ini banyak sekali, baik di dalam Al-Quran, bahkan contoh-contohnya ketika ihsan berbuat baik kepada manusia ataupun ihsan berbuat baik kepada makhluk yang lain seperti kepada hewan-hewan. Kaum muslimin wal muslimat dan para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, cukup sekian pembahasan tentang hadis yang kedua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan masih ada kelanjutannya. Hadis yang kedua ini kaitannya dengan pertanyaan seseorang tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dari kami mohon maaf barangkali ada kekurangan dan kesalahan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.